Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan soal-soal di ruko 3 ya, yaitu kita mau membahas soal nomor 38, 39, dan 40. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Untuk soal nomor 38, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, nah, jika CD dibanding DB adalah 3:5, lalu AE dibanding EB adalah 4:1, lalu vektor AB disebut sebagai vektor A, vektor AC disebut sebagai vektor B, maka A ke P adalah apa? Ya, jadi yang ditanya ini A ke P ini itu hasilnya apa? Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar ulang ya. Jadi ini segitiga C, A, B, ya. Lalu titik D kira-kira di sini sesuai dengan info soal, CD banding DB adalah 3:5. Maka kita tulis dari C ke D itu 3X, lalu D ke B adalah 5X. Info selanjutnya adalah ada titik E yang terletak pada garis AB, di mana AE dibanding EB adalah 4:1. Maka kita tulis dari A ke E adalah 4Y, lalu E ke B adalah Y. Ya, nah perhatikan CE dengan AD berpotongan di titik P. Nah, titik inilah yang kita mau ya, dari A ke P itu hasilnya apa. Nah, ada info juga bahwa A ke B adalah vektor A. Jadi dari sini ke sini adalah vektor A. Nah, lalu A ke C dari sini ke sini adalah vektor B. Ya. Nah, pertama-tama kita copy ruas garis AC ini ke BF ya. Jadi AC dengan BF itu sama panjang dan arahnya sama. Maka kalian perhatikan bahwa segi 4A, B, F, C ini adalah sebuah jajaran genjang ya. Karena ciri-ciri jajaran genjang kan sisi yang berhadapan itu akan sejajar dan sama panjang ya. Jadi AC dengan BF itu sama. Artinya kalau A ke C adalah B, maka B ke F juga B. Nah, lalu A ke B itu A, jadi C ke F itu juga A ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan dari A ke D kita perpanjang sampai ke G ya, yaitu G yang terletak di garis CF. Oke, nah ini info AB adalah A dan AC adalah B ditanya AP. Oke, nah tahap pertama kita perhatikan segitiga CDG terhadap segitiga ADB ya. Maksudnya adalah yang ini CDG terhadap ADB ya. Nah lebih bagus saya gambar ulang. Ini CG-nya. Nah lalu disilang ke sini. Nah dan ini juga disilang. Jadinya demikian. Oke, ini A dan ini B-nya. Oke, nah D-nya di sini. Nah, perhatikan dari C ke D adalah 3X, jadi ini 3X. Nah, lalu D ke B adalah 5X. Dan kita juga bisa lihat bahwa dari A ke B itu kan 4Y tambah lagi dengan Y. Maka A ke B adalah 5Y. Oke, nah kita tinjau dua segitiga ini. Sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Lalu sudut yang ini dengan sudut yang ini sama ya. Nah, lalu sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Maka dua segitiga ini pasti sebangun. Kalau sebangun, maka mereka pasti sebanding. Artinya, sisi-sisi yang bersesuaian, jadi kita ambil sisi CD terhadap sisi DB, kalau kita bandingkan, itu pasti sama dengan sisi CG terhadap sisi AB. Nah, karena kita sudah tahu CD adalah 3X, DB adalah 5X, sedangkan AB adalah 5Y, maka kita nanti bisa dapat CG-nya itu 3Y. Oh ya, jadi ini 3Y. Nah, kita masukkan ke gambar. Nah, otomatis GF adalah 2Y ya. Karena dari A ke B 4Y. Jadi, kalau dari sini ke sini 3Y, maka dari sini ke sini pasti 2Y. Oke, tahap 1 selesai. Kita masuk ke tahap kedua. Sekarang kita tinjau segitiga CPG terhadap APE ya. CPG terhadap APE. Oke, nah lebih bagus kita gambar ulang lagi. CG-nya kira-kira sedemikian rupa. Nah, lalu dari C kita tembak ke E. Nah, lalu ada A di sini, kira-kira demikian. Nah, perhatikan ya, CG dengan AE itu sejajar. Nah, P-nya di tengah. Oke, nah ini P. Nah, sekali lagi, sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, lalu sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, sudut yang ini dengan sudut yang ini juga sama. Jadi kita
sudah memperoleh dua buah segitiga yang sebangun lagi. Oke, nah kita masukkan angka-angka yang kita tahu ya. Jadi dari C ke G itu 3Y. Nah, sedangkan C ke P kita belum tahu. A ke E sesuai dengan info di sini adalah 4Y. Oke, nah maka karena kita tahu mereka sebangun, maka sisinya pasti sebanding. Oke, jadi kalau kita ambil PG, temannya adalah PA ya. Jadi PG per PA sama dengan kalau kita ambil CP, temannya adalah PE. Jadi CP per PE sama dengan kalau kita ambil CG, maka temannya adalah AE ya, mereka yang bersesuaian. Nah, CG kita sudah tahu adalah 3Y, sedangkan AE kita sudah tahu adalah 4Y. Jadi ini perbandingan semuanya adalah 3/4. Selanjutnya, artinya kita kalau hanya fokus ke sini, PG per AP ya itu pasti sama dengan 3/4. Artinya apa? Artinya ini ada A, ini ada G ya, kita tinjau garis AG ini, P-nya itu kira-kira di sini. Ya, sesuai dengan info PG adalah 3 dan AP adalah 4. Maka ini semuanya 7. Oke? Nah, artinya AP itu adalah 4/7 dari AG ya. Karena AP hanya 4, AG-nya 7 ya. Maka AP adalah 4/7 dari AG. Oke, kita fokus ke AP karena itu yang diminta oleh soal. Oke. Nah, jadi kita sekarang mau menjabarkan apa itu AG ya. Berarti dari A mau ke G. Nah, kalau dari A mau ke G, kita lihat gambar, artinya kan kita tinggal jalan dari A ke C, lalu C ke G. Ya, kita tulis A ke C tambah C ke G. Selanjutnya A ke C dari info soal adalah B, kita masukkan. Ya. Nah, lalu C ke G itu CG kan 3 ya, sedangkan GF adalah 2. Maka ini semuanya adalah 5Y, artinya CG adalah 3/5 dari CF. Ya. Jadi CG adalah 3/5 dari semuanya. Jadi kita tulis 3/5 dari CF. Nah, lalu tadi saya sudah sebutkan CF itu adalah A ya, karena CF sejajar dengan AB. Jadi CF kita bisa ganti dengan A, lalu ini tinggal disederhanakan. Kita kali masuk 4/7 dengan B, lalu 4/7 dengan 3/5 ya. 4 kali 3 12, 7 kali 5 adalah 35. Nah, kita lihat tidak ada opsi yang sedemikian rupa ya, karena opsinya semuanya itu ada per 35 yang ditarik keluar di depan. Jadi artinya ini atas bawah kita kali 5 dulu, karena kita mau menyamakan penyebut ya. Maka kita tulis ulang yang A-nya di depan, yang B-nya di belakang udah menjadi 20/35 kali B. Nah, lalu kita tarik keluar 4/35 ya, karena 12 ini kan 4 kali 3, 20 adalah 4 kali 5. Jadi kita tarik keluar 4/35-nya, yang depan tersisa 3A, yang belakang tersisa 5B. Ya, kita cek opsi yang sesuai adalah D. Sama persis ya, 4/35 kali 3A tambah 5B. Ya, demikianlah penyelesaian untuk soal nomor 38 ini. Kita lanjut ke soal nomor 39. Diketahui vektor A adalah ini 1x2, lalu vektor B adalah 2, 1, 1. Nah, diketahui lagi panjang proyeksi A terhadap B adalah 2/6. Jika sudut antara A dan B adalah alfa, ditanya cos alfanya berapa. Nah, untuk mengerjakannya, pertama-tama kita tulis lagi rumus panjang proyeksi ya. Jadi, panjang proyeksi A terhadap B adalah A dot B per panjang B. Nah, tapi sesuai info soal, sudah ada nih panjang proyeksinya, 2/6. Maksud saya, 2/6. Oke? Nah, lalu A dot B itu artinya kita tuliskan A, dot kita tuliskan B-nya ya, 21 min 1. Nah, sedangkan panjang vektor B ini kita udah kali silang ke atas. Oke? Nah, panjang vektor B kan rumusnya adalah sesuai dengan Pitagoras ya. Jadi ini tinggal akar. 2 dikuadrat adalah 4. Nah, lalu 1 dikuadrat itu 1. Min 1 dikuadrat juga 1. Jadi kita dapat panjang B adalah akar 6. Kita masukkan ke sini. Oke? Nah, lalu 2/6 dikali dengan akar 6 itu bisa dicoret. Maka artinya yang kanan tersisa 2. Yang kiri bagaimana? Yang kiri kita tinggal dot kan, artinya yang atas kali yang atas adalah 2, yang tengah kali yang tengah adalah X,
yang bawah dikali yang bawah adalah min 2 ya. Ini 2 dan min 2 dicoret, maka kita langsung dapat hasil adalah X adalah 2. Oke. Nah, sampai sini belum selesai ya. Artinya kita sudah dapat A adalah 1x2. Nah, lalu yang B kita sudah tahu 2, 1, min 1. Oke? Nah, tidak muat lagi, kita tulis di sini saja. Nah, karena kita mau menghitung cos alfa, kita gunakan rumus cos alfa adalah A dot B per panjang A dikali dengan panjang B. Oke, nah A dot B tadi kita sudah hitung yang ini, yaitu nanti dapat X saja. Nah, X-nya kan kita sudah tahu adalah 2. Jadi yang atas sudah menjadi 2, sedangkan yang bawah panjang A kita hitung lagi ya. Panjang A itu adalah, ini tadi X-nya kita sudah tahu adalah 2. Jadi ini dipitagoraskan, akar 1 tambah 4 tambah 4. Itu adalah akar 9 jadinya 3. Jadi panjang A adalah 3, sedangkan panjang B kita tadi sudah hitung adalah akar 6. Oke, nah ini kita sederhanakan kali dengan akar sekawan atas dan bawah. Ya, maka hasil akhirnya adalah 2 akar 6 per 3 dikali 6. Nah, ini dicoret jadi hasil akhirnya 1/9 akar 6. Oke, nah. Oh, ternyata tidak ada pilihan yang ini ya. Yang ada adalah pilihan yang ini. 2/3 akar 6. Maka kita ambil jawabannya yaitu A. Ya. Untuk nomor 39, cara kerjanya demikian. Kita masuk ke soal nomor 40. Bangun ABCD seperti terlihat pada gambar adalah sebuah trapesium di mana AE dan FB-nya sama ya. Jadi yang ini dengan ini sama persis. Ya, jadi ini adalah trapesium sama kaki. Oke. Nah, lalu vektor AB sudah diberikan, vektor AD juga sudah diberikan ya. Nah, ditanya vektor DC itu apa? Oke, nah cara kerjanya adalah pertama-tama kita harus tahu bahwa AE ini adalah proyeksi AD terhadap AB ya. Harus tahu kalau AD diproyeksi itu artinya ini dari D turun ke bawah, ini tegak lurus. Oke, tegak lurus kena ke E, maka hasil proyeksinya adalah AE. Oke, nah jadi kita hitung AE menggunakan rumus proyeksi. Oke, nah rumus proyeksinya adalah kalau A proyeksi terhadap B, rumusnya kan A dot B per panjang B dikuadrat dikali vektor B. Nah, jadi di sini yang menjadi A adalah AD-nya ya. Ini AD-nya kita masukkan 1, min 2, dan 1. Nah, yang menjadi B di sini adalah AB. Jadi kita masukkan 3, min 3, dan 4. Sesuai dengan info soal. Per panjang dari B. Nah, ini kita pitagoraskan, tapi akarnya tidak usah ditulis lagi ya, karena nanti sudah dikuadrat. Jadi 3 dikuadrat adalah 9, min 3 dikuadrat adalah 9 juga, dan 4 dikuadrat adalah 16. Lalu jangan lupa dikali lagi dengan B kita ya, yang sebagai B kita adalah AB. Jadi 3 min 3, 4. Nah, ini kalian sederhanakan sendiri. Nanti yang atas dapatnya 13, yang bawah dapatnya 34. Jadi kita tulis 13/34 dikali 3, min 3, dan 4. Oke? Nah, artinya kita sudah dapat AE ya. AE sudah dapat. Nah, kita maunya DC. Nah, perhatikan DC itu sama persis dengan EF. Oke? Nah, jadi DC sama dengan EF itu sama artinya dengan AB kita ambil semuanya, kita kurangkan dengan AE dan kurangkan lagi dengan FB. Nah, tapi kan kita sudah tahu tadi AE dengan FB sama. Jadi sama artinya kita ambil AB dikurang dengan 2 kali AE. Oke, nah AB kita sudah tahu, yaitu 3, min 3, dan 4. Ya, sedangkan AE kita tadi sudah hitung ya di sini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja dikali 2. Jangan lupa dikali 2. Nah, lalu kalian tinggal sederhanakan. Oke, nah perhatikan yang ini, vektor ini dengan ini kan sama persis ya. Jadi, kalian bisa bayangkan, tinggal ambil yang di depan koefisiennya 1, jadi 1 dikurang ini. 2 kali 13 adalah, kita coret aja ini yang di bawahnya menjadi 17. Oke, jadi sama artinya dengan 1 dikurang 13/17 dikali lagi dengan AB.
Oke, nah kita sederhanakan 1 kurang 13 per 17, hasilnya adalah 4 per 17 kali AB. Oke, nah AB-nya tinggal masuk ulang ini, 3 min 3 dan 4. Maka jawabannya adalah A ya. 4 per 17, 3I min 3J plus 4K. Oke, nah demikianlah pembahasan 3 soal di video ini. Ingat, untuk banyak belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti bisa. Jangan lupa ya untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.